你们两个你要带我去哪里？我们奉大长老之，还没有禁魂咒术。带我。我奉大长老之命。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-653. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 652. Kedua penjaga ini sangatlah ketakutan dengan kekuatan dari Qin-chan. Di sini ia pun bisa dengan mudah melihat seluruh ingatan dari pecahan jiwa mereka. Sampai akhirnya Qin-chan tahu tentang Jiruyu yang sedang dikurung di sebuah tempat. Namun karena masih belum tahu di manakah lokasi dari tempat itu, jadi Qin-chan pun membawa salah satu penjaga untuk bisa bertemu dengan Ji Hongchan. Sebenarnya dia itu cukup kesal karena telah diganggu saat berkultivasi. Bahkan hampir saja menghabisi nyawa Qin-chan. Bahkan hampir saja menghabisi Qin-chan yang tengah menyamar. Tapi ia segera ditenangkan setelah diberitahu tentang sebuah pesan dari Tetua Agung. Alhasil dia pun pergi ke sana dan tidak lupa Qin-chan memasang sebuah jimat supaya bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Dari sana Qin-chan tahu kalau Jiruyu ternyata akan digunakan oleh keluarga Ji untuk bisa membuka segel, karena bagaimanapun Jiruyu merupakan keturunan dari Ji Huseng, teman dari Qin-chan di kehidupan sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah pembicaranya dengan Tetua Agung, Ji Hongchan pun akan mencoba untuk membujuk Jiruyu. Sebelum pergi, Tetua Agung mengingatkan kalau besok adalah hari di mana pembaptisan dimulai. Jika Jiruyu tidak kunjung setuju, maka mau tidak mau mereka harus menggunakan token pemberian dari leluhur mereka. Ji Hongchan tidaklah menolak dan akan mengikuti arahan yang telah Tetua Agung berikan. Jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke area terlarang. Sementara Tetua Agung pun meminta para penjaga untuk membawa Ji Hongchan pergi ke area terlarang. Di sini Qin-chan berada tepat di belakang Ji Hongchan. Ia tahu betul kalau token yang dititipkan oleh Tetua Agung berada di Ji Hongchan. Jadi dia itu harus mengambilnya terlebih dahulu sebelum Ji Hongchan itu pergi menemui Jiruyu. 你们两个 Perjalanan teruslah mereka lakukan, namun di tengah perjalanan itu, Ji Hongchan merasakan ada hal yang tak biasa. Karena bagaimanapun ini bukanlah jalur menuju area terlarang. Seketika saja mereka pun berhenti. Ji Hongchan memberikan ancaman karena ia ingin tahu kemanakah mereka ingin membawa dirinya. Sambil ketakutan, penjaga itu memberitahu kalau Tuan Sui ingin bertemu dengannya. Pada awalnya Ji Hongchan sempat bingung. Itu pun langsung dimanfaatkan oleh Qin-chan yang seketika saja membuat Ji Hongchan tak bisa bergerak. Tapi dia itu masih bisa menggerakkan sedikit kekuatannya untuk menyerang Qin-chan. Akan tetapi semua itu sia-sia saja, karena Qin-chan bisa dengan mudah menangkis hal tersebut. Bahkan dia itu balik memberikan ancaman kepadanya. Namun akibat keributan barusan telah memancing beberapa orang kemari. Jadi Qin-chan langsung saja menyembunyikan Ji Hongchan tepat sebelum orang-orang itu datang kemari. Mereka pun penasaran apa yang terjadi dan bagaimana bisa mereka sampai kemari. Qin-chan menjelaskan kalau mereka bertindak atas perintah dari Tetua Agung untuk menuntun Ji Hongchan menuju area terlarang. Para penjaga itu pun meminta mereka untuk tidak membuat keributan. Pasalnya area terlarang bukanlah sebuah tempat yang bisa diganggu. Untung saja alasan Qin-chan itu tidaklah dicurigai. Karena itulah mereka pun memutuskan untuk kembali berpatroli. 你要带我去哪里？ 我们奉大长老之。 Sementara Ji Hongchan sendiri telah terkurung di dalam plat giok milik Qin-chan.
Ia saatlah bingung di manakah dia sekarang. Terlebih lagi rantai-rantai itu langsung menahan pergerakannya. Tidak hanya itu, namun kekuatannya juga telah ditekan, yang membuat ia semakin gelisah saja. Sampai akhirnya Qin Chen pun muncul menemuinya, di mana Ji Hongchen tidaklah mengenalinya. Qin Chen memintanya untuk tidak membuang banyak energi. Tekanan langsung saja dia berikan, di mana tujuan Qin Chen adalah untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Karena dalam gitulah ia bisa menggali banyak informasi tanpa mendapatkan perlawanan. Namun Qin Chen bingung mengapa Ji Hongchen tidak memiliki segel yang melindungi jiwanya. Dengan semua ini akan memudahkan Qin Chen dalam menjadikan dia sebagai bonekanya. Dan begini Ji Hongchen pun berhasil menjadi bawahan dari Qin Chen. Ji Hongchen pun memberikan hormat kepadanya. Selain itu, Qin Chen meminta agar Ji Hongchen membawanya menemui Jiruyu. Sesuai permintaan Qin Chen, dia akan membawanya pergi ke sana. 没有禁魂咒术。带我。 Sesaat kemudian, Ji Hongchen bersama Qin Chen sudah tiba di hadapan area terlarang. Para penjaga menghentikan mereka, namun dengan token milik Tetua Agung, maka ia memiliki izin untuk bisa memasuki area tersebut. Terlebih lagi, tujuannya kemari adalah untuk membujuk Jiruyu. Sesuai dengan perintah dari Tetua Agung, kedua penjaga itu pun akan membuka gerbang tersebut. Tapi mereka meminta kedua penjaga ini untuk tidak mengikuti Ji Hongchen. Tapi untungnya Ji Hongchen memberitahu kalau mereka akan ikut bersamanya. Semua tanggung jawab juga akan ada pada dirinya. Terlebih lagi, ini sangatlah penting. Jika misi mereka sampai terganggu, maka kedua penjaga itulah yang akan dalam masalah besar. Pada akhirnya, mereka pun diizinkan untuk masuk. Berpindah ke dalam sana, di mana terlihat dengan jelas kalau Jiruyu ternyata memang ada di sana. Sepertinya tempat ini memang tidaklah biasa karena khusus digunakan untuk bisa menahan Jiruyu. Terlihat kalau dia itu sangatlah sedih. Ia tidaklah tahu mengapa leluhur dan Tetua Agung mereka mengambil keputusan itu. Terlebih lagi, ia tahu betul apa yang para iblis lakukan kepada Qin Chen. Jiruyu sangatlah sedih dan berharap Qin Chen itu baik-baik saja. Ia juga berharap mereka bisa bertemu kembali karena bagaimanapun Jiruyu sangatlah merindukannya. Tapi tanpa Jiruyu ketahui kalau saat ini Qin Chen tengah OTW ke tempat itu. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat kalau akhirnya Qin Chen dan juga Jiruyu bertemu juga. Melihat Qin Chen yang masih hidup tentu membuat Jiruyu menjadi sangat senang. Ia bahkan langsung memeluknya dan mengungkapkan betapa rindunya ia kepada Qin Chen. Tapi selain sedih, ia juga cukup kesal karena Qin Chen sangat lama menghampiri dirinya, yang membuat ia selalu berpikir kalau Qin Chen itu telah mati. Qin Chen berusaha untuk menenangkannya karena sekarang ia akan membawanya untuk keluar dari tempat itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.